Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. Oke, hari ini kita bahas apa nih, Lis? bahas hal yang banyak beredar di masyarakat tentang orang yang masih percaya kalau asuransi itu sama dengan tabungan. Oke, bahas asuransi. Apakah sama asuransi dengan tabungan? Ya, karena di luar sana banyak yang masih menganggap asuransi Nabung. nabung. Oke. Harusnya duitnya setelah 10 tahun gue dapat dong. Duitnya dikembalikan, tapi proteksinya pengcoverannya tetap berjalan. Oh, di cover terus. Di cover terus setelah gue itu di cover terus karena gue setia nabung sama lu selama 10 tahun atau 15 tahun atau Jadi nabung bonus asuransi. Oke. Jadi duitnya balik ke gue ke semua karena gue sudah meminjamkan sejumlah uang selama sejangka waktu tertentu. sejangka waktu tertentu dan setelah itu bonusin asuransi. Oke. Apakah benar? Apakah benar? Jawabannya tidak. Oh, tidak benar. Tidak benar. Karena tabungan dan asuransi sebenarnya itu saling melengkapi. Oke. Tapi masih banyak yang bingung. Bedanya apa nih antara asuransi sama tabungan? Kita mau bahas nih. Tabungan apa, asuransi apa? Asuransi apa? Jadi gini, mungkin dulu itu awalnya orang bikin perusahaan asuransi itu kan bayar terus di cover kayak BPJS bayar. Pokoknya lu mau di cover sampai kapan? Bayar sampai situ. Bayar Selama terus bayar, sampai selama bayar di cover. Cover. Bayar tanggal 1 di cover sampai tanggal 30. Bayar lagi tanggal 1 untuk di cover sampai tanggal 30. Bayar di depan untuk di cover sebulan ke belakang gitu kan. Gitu terus lama-lama perusahaan asuransi juga berinovasi. Karena ada potensi orang bayar setelah 10 tahun 20 tahun sakitnya di tahun ke-21 gitu kan. Oh, pas udah nggak bayar malah sakit. Pas udah misalnya kemampuan bayarnya sudah karena udah pensiun, kemampuan bayarnya nggak ada. Sakit dan sebenarnya butuh asuransinya di situ. Oh, kayak dia ambil asuransi dari umur 35 misalnya. Bayar 20 tahun sampai 55 dia pensiun. Kan sehat. Iya, pensiun udah nggak ada income lagi, nggak bayar asuransi. Umur 56, 57 baru sakit. Banyak tuh kayak gitu, banyak kondisi kayak gitu yang membuat perusahaan asuransi berinovasi. Gimana kalau kita menyelipkan, dibundling, ditempelin sama sisi investasi. Tapi bukan tabungan. Oke. Sisi investasi. Tapi mungkin karena 15-20 tahun yang lalu investasi itu belum belum terlalu familiar kayak sekarang. Orang tahu konsekuensi, bahasanya adalah nabung. Karena sistemnya itu bukan sistem tabungan yang dipakai, ada sistem menyetornya sebenarnya. Nabung tuh nyetor maksudnya. Nyetor rutin seperti menabung. Padahal bentuk uangnya itu dikelola secara diinvestasikan, bukan secara seperti tabungan. Bukan seperti tabungan taruh di bank. Tapi nyetornya dianggapnya nabung. Nabung itu maksudnya nyetor. Jadi bahasa buat mempermudah menggunakan bahasa nabung, tapi yang ditangkap adalah seperti menabung di bank. Iya, betul. Padahal diinvestasikan. Uangnya itu dikelolanya dengan diinvestasikan. Tapi nyetornya dibilangnya nabung. Nyetor, padahal maksudnya nyetor. Nah, gitu kan. Makanya banyak 10 tahun belakangan ini banyak yang, kan gue nabung selama ini, kok duitnya nggak ada, kok duitnya begini, ditambah lagi tahun 2020, apalagi yang polis-polis yang berakhir di tahun 2020 saat semua kondisi lagi anjlok, termasuk investasi dia. Saham turun, investasi turun. Hampir semua sektor-sektor yang tadinya mungkin pas 15 tahun naik, di saat 2020 jeblok. 2 tahun begitu COVID ya, turun. Oke. Udah mah turun, saat income juga nggak ada, dijanjiinnya ditabung keluar sejumlah uang, pokoknya kayak semua tuh berantakannya bareng, jeger gitu. Nah, makanya banyak orang yang masih percaya kalau masih menganut bayar asuransi itu sama dengan nabung di asuransi. Jadi dicatat teman-teman, asuransi itu bukan menabung ya. Mereka itu saling melengkapi. Kalau ada yang menawarkan dan bilang ini menabung juga teman-teman, harus kritis ya. Tanya dia ada lisensinya nggak tuh agent. Karena nggak boleh tuh. Minta jaminannya ya. Ada lisensinya nggak? Ada SIM-nya nggak? Gitu. Karena gini, kalau mitosnya itu kan asuransi itu tujuannya nyari keuntungan. Ada yang mitosnya. Mitosnya perusahaan asuransi mah
nyari untung doang, waktu nyetor aja gampang lo, giliran mau klaim aja susah Oh, gitu oke. kan. Nah sebenarnya fokus utama dalam punya asuransi itu kan perlindungan atas resiko yang tidak terduga. Oke. Perlindungan. Jadi sebenarnya kita bayar untuk dapat perlindungan. Yang namanya perusahaan pasti harus ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya ya planning perusahaannya dari mana? Ya bangkrut perusahaannya. Tapi memang dia itu tugasnya membayar resiko. Oke. Jadi ini ada orang, gua bayar lu segini ya. Tapi kalau gua masuk rumah sakit, bayarin gua ya. Intinya gitu. Jadi gua bayar lu rutin. Gua bayar lu rutin. Sampai ada momen di mana gue butuh bayar rumah sakit karena gue sakit. Iya. Lu yang bayar ya? Iya. Itu sama kayak bayar satpam. Lu jagain rumah gue ya kalau malam ya saat gue tidur. Tapi kalau udah maling, lu lawan. Iya, lu lawan, lu gagalkan. Iya. Jangan sampai kemalingan. Panggil telepon apa at least jangan sampai rumah gue kemalingan. Tujuannya tapi kan gue bayar lu, bayar gaji si security-nya dong. Nah, sama asuransi juga gitu. Oh, jadi nggak bisa kita bayar satpam, jagain 10 tahun rumah kita, nggak kemalingan, terus diminta balik duitnya. Nah, betul. Iya. Tapi bukan berarti jadi satpam mah emang buat nyari keuntungan juga. Betul, dia harus untung. Dia harus bisa makan, dia harus sehat badannya supaya kalau ada maling dia bisa sigap. Oh iya betul. Malingnya. Karena kalau tuh security kita nggak makan, kondisi kesehatannya jelek, dia nggak hidup, terus gimana caranya dia jagain lemes ya? Lemes dong. Terus buat apa gue nyewa security yang lemes? Justru pengen yang kalau bisa dia nge-gym. Yang olahraganya rutin. Yang kayak gitu lebih mahal lagi satpamnya. Nah, iya dong. Satpamnya itu bodyguard bisa. Kalau satpamnya ikut kemana-mana lebih mahal lagi jadi bodyguard. Kayak artis-artis ya. Selebriti itu ya. Kalau itu jaga rumah doang biasanya lebih murah. Oh iya benar. Iya dong, kalau jagain kita ngikut. Belum lagi ngatur-ngaturin. Jaga dari fans misalnya. Itu kan pasti lebih mahal. Lagi benar. Sebenarnya nyari keuntungan harus. Perusahaan asuransi harus untung. Iya. Kalau nggak untung, kalau dia nggak sehat, dia nggak kuat, terus malah hati-hati ya. Di saat hati-hati. Dibutuhkan pas ada maling, malah nggak berguna satpamnya. Nah, udah mah gue bayar, pas ada maling nggak berguna. Itu tuh. Pola pikirnya mesti benar dulu. Nah, terus juga banyak yang sering beredar adalah setoran premi adalah tabungan kan? Nah, itu udah kita betul. salah itu ya. Nah, setoran premi itu adalah biaya yang dibayarkan untuk memperoleh perlindungan. Oke, jadi yang disetor ini setiap bulan gaji security, biaya. Itu memang biaya. Ya, bayaran dia ibaratnya. Bayaran dia. Oke. Nah, terus yang orang yang suka bingung kalau kita klaim asuransi saldo gue berkurang dong. Oh, saldo di polis. Iya. Nah, itu aja udah bingung. Klaim asuransi itu bukan uang tabungan. Bukan artinya kalau kita punya polis asuransi yang ada sisi investasinya, bukan berarti kalau klaim gue nggak mau klaim kalau klaim nanti duit gue berkurang. Oke. Jadi ada polis yang ada investasinya. Kalau kita melakukan klaim, investasinya tidak berkurang karena klaim. Enggak. Kenapa? Karena balik lagi dulu itu kan semua sistem asuransi kayak BPJS, lu bayar di depan ditanggung sebulan, bayar awal bulan ditanggung sampai akhir bulan, gitu-gitu terus. Tapi supaya kadang ada masa di mana kita udah bayar terus-terusan, di satu periode kita misalnya tidak mau bayar lagi atau tidak sanggup bayar lagi tapi tetap mau di cover, dimasukinlah sisi investasi. Supaya apa? Supaya kalau seandainya kita udah nggak bisa bayar lagi, nggak mampu bayar lagi tapi tetap mau di cover, ada sisi investasi yang mampu untuk bayarin biaya asuransi bulanannya. Jadi ibaratnya bayar satpam lebih, kelebihannya disimpan, diinvestasikan. Kalau saat kita lagi nggak bisa bayar satpamnya, bayarannya diambil dari situ. Tapi balik lagi namanya investasi, nggak ada yang bisa jamin. Tergantung ini bukan tabungan. Instrumen investasi. Nah, betul. Jadi klaim asuransi itu bukan saldo tabungan dan perlu memenuhi syarat tertentu yang berlaku sesuai polis asuransi. Oh, kalau klaim? Kalau klaim. Dan klaim asuransi itu bukan tabungan. Dan ada syaratnya. Syaratnya itu yang kita perlu tahu. Selama jujur ya, riwayat kesehatan yang kita jujur. Setuju. Punya agent yang beneran agent ya. Yang benar-benar serius ya, yang berdedikasi. Dan berlisensi juga. Dan berlisensi, benar ya. Yang abal-abal kadang-kadang. Harus ada lisensinya ya. Cuman gini,
mau nggak Yuyu, mau. Ternyata dia tidak berlisensi, lempar ke orang. Iya. Terus dianya nggak bisa dihubungi. Iya. Wah itu bahaya. Nah kayak gitu. Jadi ada lisensinya atau enggak tuh si agent ya. Tercatat atau enggak di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Oh ya, jadi agent asuransi yang menawarkan teman-teman tuh harus ada lisensinya. Kalau nggak ada lisensinya ya udah itu mah. Ya, lisensi itu kayak SIM ya? SIM-nya, betul. Gitu. Jadi literasi asuransi nasional di Indonesia itu kan masih rendah. Jadi data di OJK itu tahun 2019 malah ya, perasuransian tuh hanya 19,4%. Lebih rendah dari indeks perbankan. Kalau dulu kan tahun 90-an kita dianjurkan menabung. Makanya ada lagunya. Oh iya, gua Bang Bingbung Titi Puspa. Iya. Ketahuan angkatannya. Iya, itu kan semua diajarkan menabung. Jadi menabung baru diajarin. Iya. Pada waktu itu berarti tahun 30 tahun yang lalu lah ya. 30 tahun yang lalu kita perlu diajari untuk menabung. Diingatkan, diajari. Karena bank belum familiar, orang takut dong duit di bank. Jadi dulu pun orang masih taruh di rumah ya. Jadi takut insecure, maksudnya bank itu aman gak sih taruh di bank ya? Kalau sekarang Oma udah biasa ya. Setelah 30 tahun jadi biasa. Asuransi juga gitu. Tahun 2000-an kita diperkenalkan kan. Udah mulai familiar lah 2000-an nih. Nah mungkin familiarnya ntar 2030-an nih. 2030 orang udah biasa ya. 10-20 tahun lagi orang udah biasa ya. Udah pasti. Udah tahu asuransi itu bukan tabungan. Itu adalah premi. Supaya kalau kita masuk rumah sakit dibayarin. Apalagi dengan adanya BPJS itu menjelaskan kalau sistem asuransi itu begitu sebenarnya. Secara nggak langsung orang belajar jadinya ya. Bayar di cover. Ada ketentuannya nggak BPJS? Ada juga. Ada. Jadi sama kayak begitu. Gitu. Jadi memang belum ya asuransi sekarang sama kayak menabung di tahun 90-an. Iya, dulu belum familiar. Perlu ada yang ngajak nabung itu. Dan perlu diberikan informasi dan diingatkan terus. Dan dikasih tahu aman. Sekarang kan asuransi bayar klaim gak? Sama kayak dulu, bang aman gak? Soalnya mungkin ada juga kan dulu nyetor itu, dulu kalau di pasar yang ngolekin ada marketingnya. Oh iya, orang yang keliling ngumpulin uangnya. Dan bisa dibawa kabur. Nah, asuransi juga begitu tahun 90-an. Ada yang agent yang makanya di sekarang. Jadi bayarnya titip agentnya? Uangnya titip agentnya dibawa kabur. Jadi kan ada tidak nyaman dong, nggak berasa aman dong. Wah, duit gue ternyata dibawa kabur. Bank juga awalnya dulu gitu. Tapi sekarang udah familiar, sama asuransi juga. Dan sekarang di sistem asuransi ada yang bayarnya auto debit langsung ya dari rekening teman-teman. Jadi nggak melalui dan digital. Digital ya. Dan kalau kartu kredit kita tidak perlu memberikan data kartu kredit, di rekening gitu ke even agent kita yang kita kenal ya. Oh iya, bisa ada langsung OTP, ya. Bisa langsung. Jadi sebenarnya ini membuat kita lebih aman. Tapi kan nggak semua orang mau. Masih banyak orang yang beranggap digital tuh repot. Makanya perlu ada bantuan gitu kan. Entah anaknya, agentnya dipandu. Padahal digitalisasi itu mempermudah kita selama mau belajar. Gitu. Nah ini bedanya tabungan sama asuransi nih ya. Banyak orang yang nganggep beli asuransi sama dengan menabung. Padahal tabungan itu sistemnya nyimpen duit. Kalau digunakan saldonya berkurang. Itu tabungan tuh, duit kita taruh kayak laci, ditumpuk. Kalau kita mau pakai berkurang dong. Duitnya berkurang. Kalau kita mau ambil duit dari laci ya total. Kalau kita boros ya habis. Nah, asuransi itu transfer resiko. Kita bayar, nah bayarannya, tapi kalau gue sakit, lu bayarin. Dan bahkan bayaran dari asuransi buat kalau kita klaim itu bisa lebih besar daripada yang kita udah store. Oh iya, jadi bisa begitu. Bisa nggak kalau misalnya nih preminya sejuta, setahun 12 juta. Tiba-tiba COVID kayak kemarin 100 juta. Itu kewajiban asuransi bayarin. Iya, masih udah tertulis dan itu ada hukumnya. Jadi baca aja dengan jelas polisnya gitu. Yang penting sesuai dengan ketentuannya dan syarat dan program apa yang diambil. Nah, programnya apa? Betul. Jadi sebenarnya tabungan itu nyimpen duit. Kalau duitnya kita pakai ya berkurang. Kalau asuransi bayar. Ya, uangnya tidak terkumpul. Memang bayar. Tapi jikalau ada resiko. Jikalau gue masuk rumah sakit, lu ganti ya. Iya, lu yang bayar ya. Tapi gue taruh duit di lu nih. Tapi kalau gue nggak masuk rumah sakit ya itu duitnya buat lu. Iya. Oke. Gitu. Jelas. Jadi tabungan itu kan untuk menghimpun kekayaan. Ya dong. Nah, sedangkan asuransi itu sarana proteksi.
kalau terjadi resiko yang tadi. Jadi supaya tabungan kita malah nggak kepake. Justru gue udah plotin nih, pokoknya kalau sampai gue sakit, duit tabungan laci ini nggak kebuka nih. Gue nggak perlu ngambil duit dari sini gitu. Kalau tabungan kan besarnya duit yang kita terima tergantung seberapa rajin kita nabung. Iya, semakin kita rajin, semakin besar, intensitasnya semakin sering ya. Nah, ini kan kayak penjumlahan. Kalau setiap bulan nabung Rp1 111, ya setahun dapat 12 gitu kan. Tapi kalau asuransi besarnya berdasarkan perjanjian yang disepakati. Oh, besar. Jadi dari awal pengen ditanggungnya seberapa besar. Kalau asuransi jiwa misalnya, lu mau ditanggungnya kalau seandainya si nasabahnya ini meninggal, mau keluar uang berapa? Buat keluarga. Buat keluarga 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Tentunya akan berbeda. Baru dihitung preminya, maunya dulu. Tapi kan kalau tabungan ngumpulin dulu ada berapa kelihatan gitu ya. Tapi kalau asuransi maunya keluar berapa dulu nih, baru dihitung preminya. Biayanya. Betul. Dan kalau nabung itu kan gak ada unsur keharusan. Sukarela ya, namanya nabung kalau lagi ada duit. Kecuali orang yang konsisten ya. Memang dia konsisten. Memang sebaiknya sih rutin dan konsisten. Dengan jumlah yang sudah ditentukan. Dan dia komit sama diri sendiri gitu ya. Kalau asuransi itu ada unsur keharusan. Karena ini kontrak. Ini sesuatu yang harus dibayar ini memang. Harus dibayar. Ini pengeluaran ya. Gak bisa angin-anginan. Gak bisa. Itu sama kayak kita pakai ART di rumah. Selama kita mau pakai jasanya, selama kita mau rumah kita berdebu atau nggak berdebu, selama kita mau ada ART di rumah, ya bayar gajinya sesuai dengan ketentuan di awal. Iya, perjanjian di awal. Perjanjian di awal. Gajinya dia berapa? Nggak bisa kan? Hari ini kayaknya debu lagi berkurang nih musim hujan. Bayar lebih murah. Nggak ada. Iya. Kayaknya dan gue mau pergi berlibur bersama keluarga. Sebulan di Bali gitu, pengen healing ke Bali. Terus ART gue gak ada kerjaannya dong. Iya, jadi gak dibayar dulu. Jadi gak dibayar dulu, gak bisa. Gak bisa, harus tetap bayar. Itu ada keharusan. Nah, kalau ditabung kan besarnya uang yang kita tabung setiap kali menabung gak selalu tetap. Tapi premi yang harus dibayar itu. Iya, yang tadi sesuai. Tetap terus ya. Itu. Kalau nabung kan sifatnya bebas. Individual lah. Terserah gue, suka-suka gue. Mau tergantung mood, mau tergantung kantong. Iya. Kalau asuransi itu sifatnya protektif. Pokoknya lu bayar selama lu mau di cover. Iya. Gue ada selama lu bayar. Bayar di depan, gue cover sebulan. Gitu. Kapan saat butuh tabungan, kapan saat butuh asuransi? Nah, ini bedanya. Kapan butuh tabungan? Kalau tabungan kan misalnya kita pengen liburan nih. 2 tahun lagi gue akan healing ke Jepang misalnya. Karena boundariesnya udah dibuka sekarang. Biaya segitu, biaya sekian. Gue nabung misalnya butuh 100 juta. Bagi 25 bulan misalnya. 4 juta, 4 juta, 4 juta. Nah saat kita mau pergi saldonya dipakai. Oh jadi habis. Nah tapi saatnya butuh asuransi misalnya mau liburan ke luar negeri. Terus kita pengen melengkapi dengan asuransi perjalanan misalnya. Atau asuransi kesehatan. Karena yang kita pakai di Indonesia belum tentu berlaku di Jepang gitu misalnya. Karena tergantung ya asuransi itu macam-macam ya wilayah pengcoverannya. Jadi kalau misalnya ada resiko kecelakaan atau kesehatan yang terjadi di sana saat liburan, ya gue nggak perlu ngeluarin duit sendiri lagi. Oh jadi misalnya lagi liburan ke Jepang, salah makan, sakit perut, masuk rumah sakit. Tapi di Jepang masuk rumah sakitnya. Terus bayarnya gimana? Kan kita cuma nyediain budget liburan, misalnya sih 100 juta gitu ya. Padahal mesti keluar lagi bayar rumah sakit dong di Jepang. Harusnya ya nggak. Nah dengan asuransi perjalanan, asuransi kesehatan, tambahan beli asuransi, kita nggak perlu keluarin duit ekstra. Oh jadi kalau sampai amit-amit. Selama misalnya kan visa di Jepang itu 14 hari. Berarti tuh asuransi misalnya perjalanan berlaku 14 hari. Kalau 14 hari itu terjadi resiko, ya si pihak asuransi ini yang harus bayar. Bayar biaya rawat inap kita di Jepang. Di Jepang. Oke. Betul. Itu bedanya ya. Itu. Budget liburan sama budget asuransi. Jadi tapi semenjak Covid ini mah orang udah mulai sadar lah. Aduh, pentingnya memang asuransi. Nah, saat ini ada beberapa produk asuransi yang sebenarnya jadi primadona di Indonesia. Ada 2. Asuransi kesehatan sama asuransi jiwa. 2 ini nih primadona di Indonesia. Yang paling favorit. Oke. Jadi orang masih berpikir asuransi, lu punya asuransi? Iya, asuransi jiwa. Iya ditanggung rumah. Jadi orang tuh nggak ngerti jiwa sama kesehatan tuh apa gitu ya. Sedangkan emang asuransi jiwa itu yang kayak gimana? Gunanya buat apa? Seperti apa bentuknya? Tuh apa? Pokoknya yang tentang manusia aja gitu ya, bukan mobil, bukan rumah gitu. Tahunya gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya penting, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, tergantung fokus kita kemana. Kalau berdasarkan resiko yang ditanggung, kalau asuransi kesehatan itu kan menawarkan jaminan biaya ketika
mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan. Oke. Kalau asuransi kesehatan. Jadi pokoknya pihak asuransi akan nanggung rawat inapnya, biaya yang terjadi pada saat rawat inap. Terjadi sakit atau kecelakaan. Biaya dokternya, operasinya, itu ya macam-macam ya, pasti biayanya banyak ya. Obat ya. Nah, kalau asuransi jiwa itu menanggung kerugian finansial jikalau si pemegang polisnya meninggal atau cacat seumur hidup. Oh, oke. Meninggal atau cacat. Jadi kalau punya asuransi jiwa nggak cuma untuk meninggal loh, bisa kalau misalnya cacat atau lumpuh seumur hidup itu bisa. Itu juga ya, itu juga termasuk ya. Meninggal dan cacat. Jadi bukan kalau gua mati gitu, enggak. Tapi kalau seandainya nih misalnya amit-amit stroke tuh ya, kalau orang kan sakitnya yang udah nggak punya kemampuan lagi ya, sedangkan nggak bisa melakukan kegiatan sehari-hari aja, nggak ada dayanya gitu. Nah itu udah bisa dikeluarin uang jiwanya. Istilahnya kayak pernah dengar namanya cacat tetap total. Ya itu disability ya. Ya jadi tidak bisa cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan produktif untuk menghasilkan uang. Iya, bahkan bangun dari tempat tidur aja kadang-kadang nggak bisa. Nah itu secara polis bisa diasumsikan seperti meninggal secara finansial. Meninggal secara finansial. Nah itu bedanya antara asuransi jiwa dan kesehatan. Jadi yang satu buat bayarin biaya rumah sakit, biaya rumah sakitnya nih. Yang satu untuk mengganti kerugian finansial jikalau tidak bisa bekerja lagi. Iya, untuk keluarganya ya. Untuk keluarganya. Nah, kalau berdasarkan manfaat dan tujuan sih, kalau asuransi kesehatan buat kayak rawat jalan sama rawat inap aja. Rawat jalan itu yang kontrol dokter. Ya, atau misalnya kecelakaan kecil yang nggak butuh operasi ya, bukan kayak patah tulang gitu, tapi misalnya kita punya anak jatuh kegeledak palanya, itu kan bisa di main ayunan jatuh, main prosotan ya. Ankle, oh ya, main olahraga, main sepak bola, main trampolin tuh. Kalau anak-anak Iya. Atau kalau di anak-anak kayak di tempat playground tuh gue paling sering lihat jatuh berdarah. Dagu gigi sendiri. Tabrakan sama temennya ya. Nggak sengaja berdarah, terus jatuh berdarah, walaupun udah aman sebenarnya. Playground kan di set memang untuk anak-anak kecil kan, dan harus pakai pendamping, tapi ya kecelakaan kecil gitu kan ya nggak bisa kita prediksi. Atau yang lagi main, yang satu buka yang satu tutup, misalnya main dapur-dapuran, kejepit pintu laci, yang satu buka yang satu tutup, itu kan iya, bisa luka atau bisa sobek. Iya benar-benar. Bocah itu di tempat-tempat kayak begitu, walaupun plastiknya udah nggak usah bocah. Gue punya temen juga angkat aqua galon. Terus meleset, kelepas aqua galonnya, nimpa jempol kaki. Wah, matang aqua ya galon. Itu kan kukunya tebelah. Gue di kamar mandi ada ubin yang patah. Ubin patah. Iya, ubinnya pecahan ubin. Gue kakinya kayak gitu ya. Kukunya pas lagi kena air kan kita lebih rapuh kan. Kan coplok tuh. Oh iya. Itu kecelakaan, dan itu kecelakaan. Iya. Itu kan bisa kita rawat darurat kecelakaan ya. Atau sakit-sakit kritis lah yang parah. Klaim asuransi ya waktu itu ya? Enggak. Itu gue sendiri. Iya. Itu tuh mengerikan sih memang, sendiri di rumah itu. Iya. Gue copot. Tapi belum ada asuransi patah hati ya? Patah hati belum. Ya. Sulit. Banyak yang ngeklaim takutnya. Itu beban klaimnya besar kayaknya kalau di Indonesia. Iya benar. Itu bisa merugikan perusahaan asuransi. Itu kalau secara manfaat ya. Kalau misalnya manfaat kan, kalau asuransi jiwa ya untuk meninggal dunia, sama yang tadi cacat tetap dan total itu, kalau seandainya disability nggak mampu untuk kerja lagi, atau bahkan bangun dari tempat tidur aja nggak mampu, meninggal secara fisik atau meninggal secara keuangan. Itu bisa tuh. Biasa ini kalau yang kejadiannya pencarian nafkah utama ya, misalnya ayahnya meninggal ternyata, tapi anaknya masih kecil, masih sekolah, butuh biaya, istrinya ibu rumah tangga, mungkin asuransi jiwa ini sangat penting ya buat keluarganya, buat jadi pegangan. Ya, buat pegangan hidup ke depan ya, buat pendidikan anaknya dan lain-lain. Betul, supaya tetap punya sumber penghasilan kan. Iya, betul. Mau gimana? Ya, kalau tidak ditinggalkan pegangan sama sekali kan jadinya jadi repot ya. Betul. Nah, kalau dari segi pembayaran polisnya sih, kalau asuransi jiwa itu kan dikasih ke ahli waris uangnya. Ini pencairan klaimnya. Iya. Kalau asuransi kesehatan, yang dapat manfaatnya ya rumah sakit, yang dibayar ini uangnya ke rumah sakit, bukan duit cash. Kalau sakit, gue kasih lu sejumlah cash. Enggak gitu. Ya. Bukan. Jadi ya kalau asuransi jiwa ditujukannya untuk diwariskan, untuk ahli waris, atau untuk kalau orang yang cacat tetap dan total ya untuk dia. Untuk si orang yang untuk melanjutkan kehidupan gitu loh.
jadi penggantian finansialnya dibayarinnya ke si nasabahnya atau ke ahli warisnya kan. Ya kalau belum meninggal atau cacat tetap total ya diberikan ke orangnya. Iya, kalau asuransi kesehatan ya atau misalnya dibayarin ke rumah sakit ya, kalau enggak untuk penggantian biaya itu. Jadi dibayarin dulu, namanya reimbursement. Kadang bisa orang juga bayar dulu ya duitnya dicairin ke nasabahnya sebagai penggantian, bukan penggantian sebagai apa yang dia bayar kemarin ke rumah sakit. Iya, bukan sebagai jaminan finansial gitu, bukan. Gitu. Kalau misalnya dari segi klaim ya, kalau misalnya asuransi jiwa ya itu klaimnya dibayarin ke ahli warisnya. Ya, jadi diturunkan ya. Tapi kalau misalnya asuransi kesehatan ya tergantung nih, ada yang sistem cashless sekarang, jadi dibayar pakai kartu, ditunjukin kalau rumah sakitnya kerja sama, duitnya langsung, pokoknya yang satu lagi diinfus, yang keuangan udah proses, administrasi udah proses aja gitu. Oh, itu yang lagi ngetren sekarang ya. Yang paling favorit katanya sekarang. Cashless. Nah, tapi kadang kalau ada rumah sakit yang nggak kerja sama ya terpaksa reimburse. Jadi bayar dulu, billnya dikumpulin, nanti dikirim, minta penggantian biaya dari perusahaan asuransinya. Dari perusahaan asuransi tersebut. Oke. Ya kalau yang paling favorit sih yang cashless ya. Cashless ya. Dibayar sesuai tagihan tanpa perlu keluar uang sama sekali ya. Jadi nggak pakai penjaminan apa-apa. Langsung antar rumah sakit dengan si asuransi langsung mengurus ya. Ada ininya kok. Dia kalau sekarang udah digital lah, udah gampang. Jadi selama polis kita aktif, pastikan aktif. Jadi pembayarannya biasanya sekarang udah auto debit, jadi nggak perlu pusing ingat-ingat lagi, wah gue tanggal berapa nih jatuh. Udah otomatis ya, kayak cicilan. Iya kayak cicilan. Dan kalau kartu kreditnya udah mau expired juga biasanya kan sekarang udah gampang udah dikasih tahu sebelumnya. Kalaupun tidak bisa terdebet juga udah dikasih tahu email, SMS gitu. Sekarang udah banyak lah, komunikasi udah lancar gitu ya. Jadi nggak dikirimin surat dulu. Gue baru tahu. Dikirimin surat, tukang posnya tersesat, suratnya nggak sampai ya. Udah nggak ada kayak gitu ya. Sekarang by email. Nah itu teman-teman perbedaan asuransi jiwa dan kesehatan. Supaya kita tahu nih proteksinya kita mau yang di sebelah mana. Dua asuransi yang paling favorit sekarang, tapi perbedaannya itu. Jadi benar-benar diambil sesuai kebutuhan. Dan sekali lagi asuransi itu beda banget sama, bukan tabungan. Bukan tabungan ya. Bukan. Ini mendampingi ini saling melengkapi dan tujuannya berbeda. Jadi apapun pilihan asuransi teman-teman, pastikan dapat perlindungan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Kalau iklannya, konsultasikan asuransi Anda pada agen Anda gitu. Asik, yang berlisensi. Yang berlisensi. Oke, thank you buat teman-teman yang udah mau ngeluarin waktu ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.